Penyakit yang satu ini rasanya gatal dan sangat menyiksa, ditandai dengan ruam gatal berwarna merah atau merah muda yang muncul mendadak. Betul sekali, ini adalah biduran. Biduran atau urtikaria dapat menyerang siapa saja, dari anak-anak hingga juga dewasa, dan dapat muncul di bagian tubuh manapun. Bagaimana ya caranya mengatasi biduran agar tidak muncul atau bahkan semakin parah? Bersama saya, Dr. Gama, hari ini kita akan bahas selengkapnya hanya di channel Kata Dokter. Baik, jadi biduran atau bahasa medisnya urtikaria adalah kondisi hipersensitivitas pada kulit atau biasanya seringkali karena alergi yang ditandai dengan munculnya ruam merah seperti bentol, ada bengkak, dan juga gatal yang luar biasa pada kulit. Nah, bentol ini muncul pada beberapa tempat ya, dan biasanya bisa menghilang dalam hitungan jam. Namun ada juga yang hilang dalam hitungan hari. Nah, apa sih penyebabnya biduran tersebut? Biduran disebabkan oleh pelepasan dari histamin atau zat di dalam tubuh yang bersifat inflamasi. Nah, histamin ini adalah mediator inflamasi yang dilepaskan oleh sel imun sebagai respon dari alergi. Misal, alergi makanan, alergi obat-obatan tertentu, alergi hewan, udara dingin, alergi dari lateks. Nah, bisa juga disebabkan karena adanya infeksi, stres fisik, dan reaksi kontak dari lingkungan, misalkan serangga dan debu atau paparan sinar matahari yang berlebih. Bisa juga karena penyakit autoimun. Setiap orang memiliki alergi yang berbeda-beda tentunya. Baik, jadi saat biduran muncul, jangan panik ya. Meskipun rasanya sangat gatal, yang pertama yang harus dilakukan adalah menghindari pemicu jika diketahui. Misalkan, kamu tahu nih pemicunya karena makan. Stop makanan tersebut, jangan dikonsumsi lagi. Apabila pemicunya adalah obat-obatan, tentu juga stop obat-obatan tersebut. Dan jika pemicunya karena faktor lingkungan tertentu, misalkan debu, udara panas atau udara dingin, segera mencari lingkungan yang aman dan tidak terpapar dari lingkungan yang sebelumnya. Nah, saat rasa gatal yang luar biasa, kamu bisa kompres bentol atau gatal tersebut dengan air dingin. Karena air dingin dapat mengurangi rasa gatal yang ada dalam kulit kamu. Kemudian juga bisa mengurangi proses pembengkakan. Nah, bisa dengan menggunakan bedak cair juga ya untuk mengurangi gejala. Jangan lupa konsumsi antihistamin. Antihistamin jenisnya banyak, tapi yang dijual bebas bisa seperti CTM, cetirizine, loratadine, atau difenhidramin. Nah, jika kamu ragu, tentunya harus konsultasi ke dokter untuk menentukan obat apa yang baik untuk dikonsumsi. Pastikan untuk mengikuti dosis yang dianjurkan. Nah, pada saat terjadi urtikaria, teman-teman juga disarankan untuk menggunakan pakaian yang longgar. Jangan mengenakan pakaian yang ketat. Harus menggunakan bahan yang nyaman sehingga menghindari iritasi lebih lanjut pada kulit. Hindari panas yang berlebihan dan juga keringat berlebihan. Jika gejala memburuk, dikhawatirkan terjadi anafilaktik, maka segera konsultasikan ke dokter atau ke petugas medis terdekat. Jadi, biduran seringkali terjadi di malam hari. Kenapa sih? Karena biasanya irama sirkadian tubuh mengatur atau regulasinya bahwa histamin atau mediator inflamasi seringkali lebih banyak konsentrasinya pada malam hari. Kemudian pada malam tentunya dingin ya. Nah, beberapa orang cenderung alergi terhadap udara dingin. Kemudian juga paparan alergen yang ada pada kasur dan bantal pada saat kamu tidur. Juga pada malam hari, biasanya seseorang yang tidak bisa mengelola stresnya, itu bisa menjadi dasar mengapa seringkali alergi urtikaria terjadi pada malam hari. Jadi, pengobatan biduran itu bertujuan untuk mengurangi gejala dan menghindari pemicu yang diketahui. Nah, yang pertama obatnya tadi sudah disampaikan ya, antihistamin. Obat ini berfungsi mengurangi rasa gatal dan juga bengkak. Kemudian ada juga kortikosteroid yang berfungsi untuk mengurangi proses peradangan. Nah, untuk kasus yang lebih berat, biasanya dokter akan memberikan obat secara intravena atau intramuskular atau disuntikan ke dalam tubuh. Obat lain juga bisa diberikan sesuai dengan gejala yang muncul.
Bisa secara oral atau diminum, bisa juga disuntikan. Tapi yang paling penting untuk mencegah terjadinya biduran atau urtikaria adalah menghindari faktor pemicu yang bisa menyebabkan urtikaria ini terjadi. Yang paling sering adalah makanan, obat-obatan, atau kontak terhadap zat tertentu. Jangan lupa untuk mengkonsultasikan kondisi medis kamu dengan dokter untuk mengetahui kondisi medis yang mendasari. Teman-teman juga bisa mencari tahu alergi apa yang terjadi sehingga jika sudah mengetahui alergi terhadap sesuatu bisa dicegah agar tidak terpapar dari zat tersebut. Nah, pada pemeriksaan alergi, teman-teman bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Jadi di situ nanti akan dilakukan dengan menyuntikkan beberapa jenis alergen, misalkan coklat, susu, kacang, atau zat yang terdapat pada binatang seperti tungau, serangga, atau pada makanan ya, seafood, obat-obatan, beberapa bahan-bahan yang biasanya menyebabkan alergi seperti latex atau bahan lainnya. Nah, nanti apabila kulit disuntikan beberapa alergen tersebut, akan timbul indurasi atau benjolan. Nah, indurasi atau benjolan yang besar atau yang timbul biasanya menandakan bahwa seseorang alergi terhadap zat yang disuntikan tersebut. Namun, jika tidak terjadi indurasi atau tidak terjadi benjolan seperti bentol, berarti aman ya, tidak ada alergi terhadap zat tersebut. Nah, setelah diketahui alerginya apa, teman-teman bisa menjadi lebih waspada dan menghindari paparan dari alergen tersebut. Bagi sobat kata dokter yang sering langganan mengalami biduran, penting nih untuk selalu berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Meskipun biduran itu dapat menjadi kondisi yang mengganggu, kabar baiknya adalah penyakit ini dapat diatasi dan juga dikendalikan. Sudah jelas kan sobat kata dokter? Coba tinggalkan emoji ini di kolom komentar kalau kamu sudah menonton video ini sampai habis. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!